Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu? Semoga kita semua masih dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam pembelajaran online ini. Baiklah, materi kita kali ini adalah faktor penghambat perubahan sosial budaya. Sebelum kita memulai pelajaran kita, marilah sama-sama kita membaca basmalah serta doa belajar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, minggu lalu kita sudah membahas tentang pengaruh dari terjadinya perubahan sosial budaya. Di situ ada difusi, akulturasi, asimilasi, penetrasi, invasi, dan milenarisme. Sekarang kita bahas tentang faktor penghambat dari perubahan sosial budaya itu sendiri. Faktor penghambat perubahan sosial budaya itu dibagi ke dalam 5 bagian. Yang pertama, kehidupan masyarakat yang terasing. Yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. Yang ketiga, sikap masyarakat yang tradisional. Dan yang keempat, adanya prasangka terhadap hal baru atau asing. Yang kelima, adat istiadat. Inilah yang lima inilah yang akan kita bahas satu persatu. Ibu harap anak ibu menonton semua videonya biar bisa menjawab pertanyaannya di terakhir. Kehidupan masyarakat terasing terjadi karena adanya kondisi daerah yang terisolasi dari jalur komunikasi dan transportasi yang dapat menyebabkan terjadinya isolasi dari masyarakat lain. Tentunya hal tersebut dapat menghambat terjadinya perubahan sosial budaya. Mengapa demikian? Nah, karena masyarakat terasing atau terisolasi menyebabkan masyarakatnya tidak mengetahui perkembangan yang terjadi pada masyarakat lain. Kondisi inilah yang membuat masyarakat sulit untuk berkembang dan memperkaya budayanya sendiri. Contohnya adalah masyarakat Maluku. Yang kedua yaitu perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. Ilmu pengetahuan adalah jendela dari perubahan sosial budaya. Ketika ilmu pengetahuan berkembang dengan baik, sudah pasti masyarakat yang bersangkutan akan mengalami perubahan sosial budaya dengan cepat. Namun, ketika ilmu pengetahuan dalam masyarakat lambat, maka perubahan sosial budaya akan mengalami kelambatan. Perkembangan ilmu pengetahuan ini juga dapat dilihat dari majunya pendidikan dalam masyarakat itu. Nah, contohnya masyarakat pedalaman yang butuh pendidikan. Inilah salah satu contohnya. Masyarakat tradisional adalah suatu masyarakat yang memelihara, menjaga, dan mempertahankan tradisi, adat istiadat, sistem nilai, sistem budaya, sistem norma, dan bahkan sistem kebudayaan yang diwariskan oleh generasi pendahulunya. Dilihat dari permukimannya, masyarakat tradisional umumnya tinggal di pedesaan. Namun secara masyarakat pedesaan dan masyarakat tradisional sebenarnya tidak bisa disamakan. Masyarakat tradisional mempunyai pandangan bahwa melaksanakan warisan nenek moyang yang berupa nilai hidup, norma, harapan, cita-cita merupakan kewajiban, kebutuhan, dan kebanggaan. Contoh dari sikap masyarakat yang tradisional di sini ada 2 contoh. Yang pertama yaitu petani yang masih menggunakan cara tradisional dalam menanam padi, dan yang kedua adanya pasar sistem barter. Adanya penggunaan pasar sistem barter. Barter ini adalah pertukaran barang dengan barang. Yang keempat yaitu adanya prasangka terhadap hal-hal baru atau asing. Perasaan dan prasangka menimbulkan sikap yang acuh, tidak peduli, bahkan antipati terhadap sesuatu yang baru di luar masyarakat. Padahal sesuatu yang berasal dari luar tersebut bisa jadi sebenarnya bermanfaat dan dapat membawa perubahan bagi kehidupan mereka. Hanya saja ada beberapa masyarakat yang menanamkan sikap
kepada warganya bahwa sesuatu yang berasal dari luar masyarakat hanya akan merusak alam dan kehidupan mereka. Hal inilah kemudian yang membuat masyarakat tersebut tidak mengalami perubahan sosial budaya. Inilah contoh masyarakat yang merasa bahwa adanya prasangka terhadap hal-hal baru atau asing. Contohnya pada mereka yang berada pada suku Badui. Di bukumu di halaman 113 gambar 214 suku Badui, itulah contoh masyarakat yang adanya prasangka terhadap hal-hal baru atau asing. Pembahasan kita yang terakhir yaitu adat istiadat atau kebiasaan. Adat merupakan pola perilaku bagi anggota masyarakat yang dilakukan berulang-ulang untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Pada dasarnya, adat bersumber dari nilai tradisional yang telah mengakar pada kehidupan suatu masyarakat. Adat istiadat telah mereka nikmati sebagai bagian dari kehidupan mereka. Adat dan cara yang sulit untuk tergantikan, misalnya mengenai bidang kepercayaan, sistem mata pencaharian, cara berpakaian, pembuatan rumah, upacara adat, dan sebagainya. Misalnya, adat kebiasaan dalam penggunaan alat. Penerapan alat pemotong padi dalam suatu masyarakat belum tentu akan berlangsung diterima begitu saja. Memotong padi menggunakan alat pemotong sederhana bagi para wanita pada masyarakat tertentu sudah dilakukan turun-temurun. Mereka yang mempunyai kepercayaan tambahan memotong padi dengan cara lama, ketika ada unsur penerapan teknologi baru di masyarakatnya, mungkin penerapan alat pemotong padi ditolak oleh pengguna masyarakat tersebut. Baiklah, Nah Ibu, sampai di sini materi kita kali ini. Sebagai tugasmu, kamu buat ringkasan tentang faktor penghambat perubahan sosial budaya. Oke, marilah sama-sama kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.